ke dia, ngapain aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai akhir gitu ya. Gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat. Doain aja ya sayang. Sama Bilkis gimana, dekat gak ya? Udah kenal deket ya Bilkis sama Dana ya ayah? Ayah mungkin ayah sendiri seperti apa sih menyambut menantu ayah? Apa sih ayah rencananya? Dalam waktu dekat apa habis lebarannya ya? Setelah lebaran apa sebelum lebaran nih ya? Kenalnya dari kapan sih ya? Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Berita Selebritis akan menghadirkan berita terkait dengan selebritis yang fenomenal di Indonesia. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari polisi yang mengungkap rekaman CCTV atas kematian Dante, yaitu anak dari Tamara Tiasmara. Polisi akhirnya mengungkap rekaman CCTV untuk melihat lokasi kolam renang tempat anak Tiasmara ini merenggang nyawa. Diungkapkan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Tripurna, dari rekaman CCTV, pacar Tamara Tiasmara terlihat ada di kolam renang. Seperti yang diketahui, Raden Dante Khalif Pramudio atau Dante, anak sematawayang dari Tiasmara dengan Angger Dimas, meninggal dunia pada 27 Januari 2024 lalu. Dante meninggal dunia diduga karena tenggelam di kolam renang yang mana di bawah pengawasan orang kepercayaan Tamara. Dante meninggal dunia diduga karena tenggelam. Tak sedikit publik yang menyebut orang kepercayaan Tamara Tiasmara diduga adalah sang pacar. Bak mulai menemukan titik terang. Kini pihak kepolisian mengungkapkan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Tangis pilu Tamara Tiasmara, sang putra sematawayang yang baru berusia 6 tahun, Raden Andante, meninggal dunia. Hal itu diungkapkan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra yang menyampaikan saat ini kekasih Tamara tersebut masih berstatus sebagai saksi dan akan ditetapkan sebagai tersangka dengan proses selanjutnya. Adapun saat ini kasus ini meninggalnya anak Tamara Tiasmara sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Pihak kepolisian menemukan adanya unsur tindak pidana dalam meninggalnya anak Tamara Tiasmara. Sore. Apa tuh? Udah aku keinjak dulu sih. Iya, ini Oke, WhatsApp sih. Mbak Tamara geser sedikit tuh, jadi. Nah, Mbak Tamara boleh geser ke kiri, Mbak. Mbak Tamara. Asal kabarnya nyambung kan? Jangan turun lagi. Cukup dulu. Mbak Tamara boleh geser ke dikit. Agak naik dikit bang. Naik aja bang, dikit bang, satu bang. Ah, mantap. Oke. Udah oke. Saya kabar. Ya oke, agendanya hari ini yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah merespon dengan cepat dan pelaku sudah diamankan. Yang kedua, hari ini klien kami ada pemeriksaan tambahan dan juga menambah barang bukti yang kami berikan hari ini adalah buku kesehatan dari almarhum dan juga ada beberapa juga bukti-bukti yang tadi kita lengkapi
termasuk juga surat permohonan dari klien kami pada saat hari Kamis tanggal 1 itu yang intinya meminta perkara ditarik ke Polda Metro. Jadi suratnya resmi per tanggal 1. Jadi kalau selama ini kenapa kita tidak gembor-gembor dan kita tidak memberikan informasi lebih lanjut, karena kami masih terus menghormati proses penyelidikan sampai penyidikan. Sampai saat ini CCTV keluar, jadi bukan dari pihak kami menutup-nutupi. Karena sifatnya ini dalam proses penyelidikan, kita tidak berani menyampaikan informasi secara detail. Jadi selalu kita menyampaikan secara normatif. Jadi kami mohon kepada teman-teman untuk menilai per tanggal 1 itu hari Kamis kita udah hadir di sini untuk memberikan keterangan dan juga memberikan surat kuasa, surat permohonan untuk meminta kepada pihak kepolisian agar ditangani di Polda Metro. Jadi jangan berpikir klien kami itu menutup-nutupi. CCTV pun bukannya kita tidak memberi, memang dalam proses penyelidikan ini sifatnya semua rahasia. BAP juga isinya rahasia, jadi kita nggak mau gembor-gembor sebelum adanya proses lebih lanjut. Tapi kalau sekarang sudah seperti ini, ya kami baru menyampaikan. Mungkin nanti bisa tunjukin suratnya. Surat ini Di sini aslinya diambil. Ini surat tertanggal 1 ya. Surat tertanggal 1 Februari. Surat aslinya ke sini ya, ke Dias Timung. Jadi dikirimkan sudah per tanggal 1 ya? Ya, di tanggal 1 itu kita udah masukin surat agar perkara ini dihandle di Polda Metro. Jadinya tidak lagi di Polsek, jadinya karena peralatannya pun lebih komplit di sini. Berita selanjutnya datang dari kabar Ayu Ting Ting yang dilamar oleh anggota TNI. Ayu Ting Ting memberikan jawaban soal kabar dirinya telah tunangan bersama dengan anggota TNI. Hal ini sekaligus menjawab isu soal Ayu Ting Ting yang telah melaksanakan tunangan. Ternyata, anak Umi Kalsum itu membenarkan kabar lamaran tersebut. Pria yang diketahui anggota TNI itu adalah Muhammad Fardana. Hal ini juga diungkapkan oleh Ayu Ting Ting di acara Brownies Trans TV. Awalnya Ruben Onsu sebagai pembawa acara bergurau kepada Ayu Ting Ting perihal kabar tunangan sahabatnya itu. Ayu Ting Ting kemudian bersyukur dirinya kini bisa melepas status ibu tunggal dengan memantapkan diri untuk menikahi Muhammad Fardana. Lebih lanjut, ia kemudian mengungkapkan sosok Muhammad Fardana yang merupakan seorang anggota TNI dengan pangkat Letu atau Letnan 1. Mendengar kabar sebahagia ini membuat Ruben ikut bahagia. Suami dari Sarawenda itu berharap keputusan Ayu Ting Ting untuk segera menikah bisa berjalan dengan lancar. Ayah kenalnya ayah. Doain aja ya saya. Kenal ayah sama sosoknya ayah. Sama Bilkis gimana, dekat gak ya? Ketemunya di mana sih ayah? Udah kenal deket ya Bilkis sama Dana ya ayah? Ayah mungkin ayah sendiri seperti apa sih menyambut menantu ayah? Apa sih ayah rencananya? Dalam waktu dekat apa habis lebarannya ya? Setelah lebaran apa sebelum lebaran nih ya? Kenalnya dari kapan sih ya? Udah lama ya kenalnya ya sama Dana ini? Gak mau rame-rame ayah. Ikutin sampai masjid lah. Capek anjir. Udah tua. Ria Ricis menggugat cerai suami. Pihak Tekurian buka suara terkait perjanjian pranikah.
Pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan tengah berada di ujung tanduk. Baru menikah 2 tahun lebih, Ria Ricis mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 30 Januari 2024. Kabar perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan ini menjadi sorotan. Terkait dengan hal itu, kuasa hukum Teuku Ryan Deddy Rizal Armindi buka suara. Teuku Ryan dan Ria Ricis pisah rumah dari bulan Desember. Angkat bicara soal isu orang ketiga. Teuku Ryan bergelar preskon jelang semua tudingan nafkah batin hingga faktor ekonomi digugat cerai oleh Ria Ricis. Adapun berikut faktanya. Fakta pertama, sudah pisah rumah. Dalam kesempatan itu, Deddy mengatakan bahwa Teuku Ryan dan Ria Ricis sudah pisah rumah dari bulan Desember tahun lalu. Dan fakta kedua, tetap berkomunikasi. Meski begitu, Teuku Ryan sendiri masih menjalin komunikasi dengan Ria Ricis. Kepada kita semua, terutama buat rekan-rekan media semua yang telah hadir, satu hal pertama yang saya sampaikan, terima kasih dan mohon maaf apabila tempat yang ada di sekeliling kalian ini mungkin agak sedikit kecil atau bagaimana. Ini pertimbangannya betul-betul sebenarnya tadi mau selektif, tapi ternyata kita harus tetap memfasilitasi teman-teman media yang lain. Jadi hari ini saya dan tim kuasa hukum akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan gugatan cerai dan hak asuh anak yang diajukan oleh pihak RY. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya saya dan kantor hukum DRA Law Firm ditunjuk dan diberikan kuasa dan mandat oleh Teuku Ryan setelah menerima surat gugatan kemarin. Dan alhamdulillah, kalau kalian tadi bertanya kenapa di sini dilakukan, kami terus terang, saya adalah anggota daripada Kongres Advokat Indonesia di bawah pimpinan Bapak Haji Cucu Hermanto. Dan beliau sangat mensupport semua kegiatan anggota, tidak hanya saya dan teman-teman di kantor, tapi juga semua anggota diberikan support, diberikan ujangan. Beliau adalah orang yang menaungi kami semua. Jadi, dan kebetulan juga di sebelah kanan saya Ibu Aisyah, di sebelah kiri saya Sekjen adalah Sekretaris Umum daripada DPP KIA. Tapi jelas legal standingnya dalam hal ini adalah kantor kami, kantor saya. Oke, tidak ada kaitannya dengan DPP KAI. Saya selalu meminta ujangan karena memang kantor dan marwah kami ini adalah selalu ingin mendamaikan. Tidak aja masalah perceraian, tetapi masalah-masalah atau isu-isu lain. Ya, mungkin kalian sudah dengar di mana kami bisa mendamaikan saudara Denny anggota kami dengan Mahkamah Agung. Oke, belum lagi masalah yang lain. Tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Tapi yang jelas semangatnya Pak Presiden menaruh harap agar ini bisa jadi pelajaran yang berharga buat kita, dan tentunya harapan kami yang duduk semua di sini ini adalah mendamaikan sahabat adik saya ini dengan keluarga daripada RY. Terus yang lain-lain ya karena Teuku Ryan ini adalah public figure dan kebetulan sekali istrinya juga adalah public figure yang menjadi perhatian semua media. Jadi ada baiknya mungkin persoalan-persoalan yang menyangkut rumah tangga memang idealnya sih diselesaikan oleh pihak keluarga di internal sendiri. Tetapi terlepas daripada itu, Teuku Ryan selaku suami tentunya setelah berupaya, saya pastikan telah berupaya dan terus-menerus coba berusaha untuk bisa berdamai, merangkul kembali, mengangkat kembali istri dan anak-anaknya, maksud saya. Terlepas daripada itu, keluarga, baik dari pihak RY maupun dari pihak Teuku Ryan juga telah melakukan beberapa cara untuk coba menengahi, memediasi, dan memang pada saatnya akhirnya keputusan adalah mereka berdua.
Dan kalian juga tahu bahwa gugatan yang diajukan adalah dari pihak RY. Dan fix kami diminta oleh klien kami Tengku Rian untuk bisa menghadapi persoalan ini dengan sebaik-baiknya, dengan usaha bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan dan rujuk kembali. Pernyataan ini perlu kami sampaikan karena di luar sepertinya disampaikan bahwasanya klien kami tidak ada usaha, tidak apa. Karena usaha-usaha yang dilakukan oleh Tengku Rian tidak akan bisa kelihatan terus oleh kita gitu. Berita selanjutnya datang dari Nikita Willy yang diangkat menjadi brand ambassador dari Baby Huki. Kedekatan generasi milenial dan Gen Z dengan dunia teknologi tak pelak menimbulkan tantangan baru terutama dalam pola asuh anak. Organisasi muda dan juga orang tua muda tentunya mengalami hambatan ketika membesarkan anak dengan distraksi di era digital. Itulah mengapa Baby Huki sebagai merek perlengkapan bayi memperkenalkan brand ambassador dengan sangat dekat dengan gaya hidup generasi muda saat ini. Hal tersebut disampaikan melalui conference pers Baby Huki pada Rabu 9 Februari 2024 di Habit, Jakarta dengan brand ambassador yakni sebagai Nikita Willy. Makasih ya. Kak Niki hari hadir di acaranya. Enggak ini Mas. Mic-nya Mas Cina kelihatan kok Mas. Oh iya udah. Iya. Maju terus. Kak Niki hari ini hadir di acaranya Baby Huki seperti apa sih Kak mungkin? Jadi alhamdulillah saya dan Baby bisa terpilih menjadi brand ambassador dari Baby Huki di tahun 2024 ini. Semoga kerjasamanya semua berjalan lancar dan bisa memberikan dampak yang baik untuk produk dan bagi aku juga bisa. Mungkin umur saya sekarang mungkin menggunakan empeng atau dot itu mungkin selektif nggak sih Bang? Kalau empeng jujur aja dari dulu Isa nggak pernah empeng. Cuma kalau dot ini memang dari dulu Isa pakai. Jadi kan karena aku bekerja kan, jadi aku nggak bisa setiap hari harus direct breastfeeding. Aku membutuhkan botol tapi yang tidak membuat anak aku tuh jadi bingung puting. Nah, dot ortodontik dari Baby Huki ini menjadi jawaban dan membuat aku merasa lebih tenang lagi bekerjanya karena tidak akan bingung puting. Aku yakin tidak akan tersedak karena tidak akan keluar air kalau tidak dihisap dan masih banyak keunggulan-keunggulan lainnya. Alasan kamu empeng kenapa sih kamu mungkin lebih bisa? Karena lebih baik makan daripada ngempeng karena ngempeng itu membuat anak jadi kurang lapar dan haus karena sudah menelan air ludah sendiri. Jadi memang dari dulu tidak pernah aku biasakan untuk ngempeng. Tidur pun juga aku tidak pernah kasih ngempeng gitu karena untuk belajar dia self shooting sendiri. Jadi memang jujur aja dari dulu dia nggak pernah pakai ngempeng. Cuma dot pakai. Takut giginya kurang bagus juga kan? Iya, empeng memang membuat gigi anak tidak bagus gitu. Cuma empeng dari Huki pakai ortodontik juga, jadi bisa dilihat itu benar-benar mirip payudara dan tidak membuat gigi rusak atau merusak struktur gigi ataupun mulut. Dari Baby sendiri ketergantungan dot nggak sih kamu? Alhamdulillah enggak, karena kan memang mungkin kalau sudah tahu aku sleep train kan. Nah, di sleep training itu tidak boleh pakai ada alat bantu untuk tidur gitu. Jadi kalau self shooting benar-benar self shooting sendiri aja gitu. Jadi tidak pernah terbiasa dengan harus nyusu atau ngedot gitu. Mungkin apa namanya alternatifnya apa kalau misalkan nggak ada dot nih untuk sleep sendiri? Dot itu dipakai untuk sebelum tidur aja. Jadi untuk sebelum tidur kan anak nyusu. Setelah selesai nyusu, ya anak tidur sendiri, tidak ada media lain gitu. Jadi tidak membutuhkan. Kak, ada drama apa sih selama nyusu gitu? Isa selama nyusu gitu? Oh, kalau drama tadi yang aku sudah sampaikan di depan adalah pada saat Isa masih ASI kan kita ingin sekali direct breastfeeding pastinya kan. Cuma terkadang kalau ibu-ibu yang bekerja seperti aku contohnya tidak bisa harus berada di rumah terus untuk direct breastfeeding. Salah satu alat bantunya adalah dot ortodontik karena dot ortodontik menyerupai payudara jadi membuat anak tidak bingung puting dan tidak bingung kalau misalkan habis nyusu di dot terus harus balik lagi ke payudara ibunya itu tidak akan membuat anak bingung. Perkembangan Rina sendiri sekarang seperti apa sih Kak? Iya, di umur yang sekarang. Oh, sekarang dia udah cerewet banget. Hari ini tepat 7 April kan
dia sekarang bulan apa? Hari ini 7 Februari dia tepat 22 bulan. Jadi 2 bulan lagi umurnya 2 tahun. Cepet banget waktu anak-anak itu. Dan sekarang dia udah mulai cerewet sekali, apapun disebutin dia nanya terus, ini itu dia tanya sampai 100 kali. Dan aktif ya, pasti aktif lah ya anak-anak seumuran sih. Kamu nggak mau kehilangan golden moment sama Isa nggak sih kamu mungkin? Iya, karena aku rasa aku kayaknya baru kemarin melahirkan kok tiba-tiba udah mau 2 tahun gitu. Jadi waktu bersama anak tuh ternyata cepet banget. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman aku, kadang-kadang mereka ada yang kesulitan, aduh anak gue gini, anak gue gitu. Ternyata waktu bersama anak tuh cepet banget. Tanpa kita sadari besok karena kita udah masuk sekolah, terus masuk SD, terus tiba-tiba udah besar gitu. Jadi apapun yang terjadi di parenting kita enjoy aja, karena itu ternyata cepet banget berlalu. Udah mau 2 tahun juga mungkin kamu sebagai kayak temen kayak Isa, apalagi kemarin di TikTok Kak Isa sampai kepalanya di basahin keran di keran. Seperti apa sih mungkin sekarang kelucuannya baby Isa nih? Anak-anak kan kalau usia toddler tuh suka random ya, kayak anak aku tuh suka banget air. Jadi sering kali dia bilang ibu cuci tangan, cuma pada saat kita tinggal di cuci tangan dia cuci seluruh kepalanya gitu. Jadi yang paling sering tuh setiap hari adalah ganti baju bisa 4-5 kali gitu. Dan apa ya, rumah berantakan sih pasti lah ya, terus kalau lagi makan masih berantakan masih, dan lain-lain. Cuma ya random things itu yang kayaknya nggak akan pulang lagi nantinya. Kau udah ada rencana untuk sapi nggak sih, nyapih Isa? Menyapi? Iya. Maksudnya 2 tahun ya, nggak ASI lagi. Tidak susu lagi, nanti pas 2 tahun kali. Nah, kalau 2 bulan lagi dia 2 tahun mungkin itu akan lepas susu semuanya. Mungkin susu akan ada pada saat jam makan. Berikut ini datang dari tangis Bella Sophie pecah saat pertama dampingi makam ibundanya. Sedih tak bisa temani saat terakhir. Aktris Bella Sophie akhirnya bisa datang ke pemakaman sang ibunda. Tak bisa menemani saat terakhir ibundanya, Bella Sophie menangis histeris saat pertama kali datang ke makam. Diketahui ibunda Bella Sophie Agustini meninggal dunia pada Sabtu 3 Februari 2024 lalu. Pada saat meninggalnya sang ibu, Bella Sophie dan suami Daniel Rigan tengah berada di pedalaman. Mendengar kabar duka tersebut, keduanya tak bisa langsung pulang lantaran terkendala transportasi. Aktris yang berusia 32 tahun itu baru bisa pulang setelah 3 hari ibundanya meninggal.
Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya, Gustula Syaifa. Jangan lupa untuk saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.